Apa yang harus dilakukan untuk bisa bersekutu erat dengan Tuhan? Ada 7 hal di sini. Jadi hari ini Rasul Yohanes telah merangkumkan bagi kita sekitar 7 hal yang harus kita lakukan. Melalui 7 hal ini, kita berharap persekutuan kita bisa semakin erat. Yang pertama adalah berjalan dalam terang. Ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, penting untuk mengenal siapa Tuhan. Saat berpacaran dengan seseorang, kita harus mengenal orang itu. Kemudian, dalam 1 Yohanes, dikatakan, Allah adalah terang dan Allah adalah kasih. Dia memerintah dengan 2 sifat agung ini. Kita bersekutu dengan Dia. Karena Allah adalah terang, kita harus berada di dalam terang. Berada dalam terang berarti, karena Allah adalah terang, kita harus tinggal di dalamnya. Dengan kata lain, jangan lari atau bersembunyi dari Tuhan. Kita diminta untuk hidup bersama Dia dari hari demi hari. Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Inilah yang dikatakan dalam pasal 1 ayat 7. Berjalan dalam terang berarti kita datang kepada Tuhan tanpa bersembunyi, seperti yang disebutkan di sini. Saat kita datang kepada Tuhan, terang itu menerangi dan mengungkapkan segalanya dalam hidup kita. Maka dosa-dosa kita pun akan terungkap. Itu sebabnya dikatakan, jangan bersembunyi atau lari saat dosa kita terungkap, tapi datanglah kepada Tuhan. Artinya kita menjadi bagian aktif dalam persekutuan. Saat kita berada dalam terang Tuhan dan dosa kita disingkapkan, apa yang harus kita lakukan? Mengakuinya. Itu juga berarti kita mengakui bahwa Dia adalah Tuhan. Karena itu, membawa dosa kita kepada Tuhan bukanlah hal yang menyusahkan Tuhan. Dia justru bersuka cita. Karena itu artinya kita mengakui Dia sebagai Tuhan kita. Dan itu adalah tanggapan iman kita. Jangan seperti kecoa yang sembunyi saat melihat cahaya, tapi justru datanglah pada terang itu. Saat dosa-dosa kita disingkapkan dalam terang itu, akuilah. Itulah pengakuan iman kita. Dasar pertobatan adalah bahwa Yesus Kristus adalah pengantara kita. Dia menjadi pengacara kita. Jadi jika kita membawa dosa-dosa kita kepada Tuhan, maka Yesus berkata, pengakuan orang ini benar, dia melakukan dosa, tapi dia percaya padaku. Aku telah menjadi korban penebusan bagi dia dan menebus dia. Jadi ampunilah dosa-dosanya, karena dia percaya kepada aku. Ketika itu terjadi, Tuhan mengampuni dosa kita. Dan tentu saja Dia membersihkan kita. Yang ketiga adalah menaati firman. Cara terbaik untuk bersekutu dengan seseorang dan meningkatkan kualitas persekutuan itu adalah dengan menerima setiap perkataannya, bukan menolak atau menentang apa yang dia katakan. Meski mungkin ada hal-hal yang tidak ingin kita lakukan. Jika kita menyangkal diri dan menerima firman yang Tuhan katakan, maka itu sudah pasti mempererat persekutuan yang luar biasa dengan Tuhan. Itulah janji Tuhan. Saudara, 1 Yohanes pasal 2 ayat 5 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Menaati perintah Allah akan mempererat persekutuan kita dengannya. Karena itu, di dalam Alkitab baik perjanjian lama maupun baru, salah satu perintah yang paling banyak diberikan kepada kita adalah untuk menaati firman. Ada orang yang meringkas seluruh Alkitab seperti ini. Dengarkan firman baik-baik. Itu adalah ringkasan dari seluruh Alkitab. Hal ini ada benarnya. Saudara, apa yang Tuhan lakukan melalui firman-Nya? Tuhan ingin menjalin persekutuan yang baik dengan kita. Jika kamu mendengarkan firman-Ku, kita bisa bersekutu dengan sangat baik. Ini adalah permintaan dan juga keinginan Tuhan. Tolong dengarkan firman-Ku baik-baik. Ini yang Tuhan katakan. Jadi, saat kita mendengarkan firman Tuhan dengan sangat baik, persekutuan kita dengan Tuhan semakin dalam dan juga semakin erat. Yohanes pasal 14 ayat 21 berkata, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Yang menuliskannya adalah orang yang sama, Yohanes. Yang keempat adalah, kasihilah sesamamu. Mengasihi Tuhan dan menaati firman-Nya juga sangat penting bagi kita dalam persekutuan kita dengan Tuhan, tetapi saat kita mengasihi sesama pun,
persekutuan kita dengan Tuhan maka dipastikan akan semakin erat. Saudara, para guru palsu saat itu hanya memiliki pengetahuan, tetapi tidak ada perintah untuk mengasihi sesama. Ini adalah tanggapan langsung terhadap ajaran sesat, sekaligus keinginan dan perintah Tuhan yang tertulis di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan mengajar kita saat ini. Saat kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi sesama, dan ketika kita mengasihi sesama, maka sudah pasti kita menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, hubungan kita dengan Tuhan semakin dalam. Lalu yang kelima adalah jangan mengasihi dunia ini. Jika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, dan juga mengatakan kita mengasihi dunia, berarti kita telah menduakan Tuhan. Tentu saja, kata dunia mengacu pada peradaban, pada ideologi, pada sikap, atau salah satu dari hal-hal ini yang menyebabkan pemberontakan dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Bagaimana mungkin manusia, bukan hanya orang Kristen, hidup tanpa mengasihi dunia sama sekali? Ada orang yang berpikiran seperti ini. Tetapi konsep dunia bukan mengacu pada pergi ke sekolah, menikah, dan bekerja. Ini mengacu pada keserakahan dan keinginan yang berlebihan, hingga kita mengasihi serta melayani hal yang kita inginkan itu. Misalnya, ada seorang pria dan wanita yang menikah, dan mereka menjalin hubungan suami istri. Pasti sang istri menuntut pada suaminya, "Jangan mengasihi wanita manapun di dunia ini selain aku." Apakah itu berlebihan? Apakah itu salah? Tentu saja tidak. Yang dilakukan wanita itu tidaklah salah. Memang sudah seharusnya begitu. Karena itu Tuhan berkata, "Apa kau mengasihiku?" Hal terpenting dalam hubungan adalah cinta. Engkau tidak boleh mencintai dunia yang aku benci. Engkau tidak boleh menduakan aku. Itulah yang Tuhan katakan. Lalu Tuhan berkata, "Jangan mengasihi yang lain selain aku." Identitas anak Tuhan juga sedikit disebutkan di sini. Jika kita adalah anak Tuhan, kita pasti mengasihi apa yang Tuhan kasihi dan membenci apa yang Tuhan benci. Itulah arah nasihat yang tertulis di sini. Coba kita lihat. Dikatakan, jangan mengasihi dunia. Apa yang dimaksud dengan dunia di sini? Ini mengacu pada 3 hal berikut. Yang pertama, keinginan daging. Ini bukan tentang keinginan, melainkan keinginan yang di luar batas atau disebut dengan keserakahan. Jika berlebihan, itu akan menjadi dosa. Sebenarnya, keinginan adalah anugerah dari Tuhan. Jika digunakan di dalam firman Tuhan dan aturan Tuhan, itu menjadi berkat. Tetapi jika digunakan di luar firman dan aturan Tuhan, itu menjadi kejatuhan, itu menjadi dosa. Itulah yang membuat retakan besar dalam hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua adalah keinginan mata, yaitu hal-hal yang dilihat mata. Contohnya adalah saat Hawa melanggar firman Tuhan dengan dipenuhi oleh nafsu mata setelah melihat buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Salah satu keserakahan manusia adalah keinginan untuk meninggikan diri sendiri dan kemudian menguasai orang lain. Keangkuhan hidup adalah kesombongan dan keinginan untuk lebih tinggi dari yang lainnya. Kesombongan berusaha meninggikan diri sendiri. Hal-hal ini merusak hubungan kita dengan Tuhan. Salah satu kesulitan terbesar yang harus dihadapi gereja adalah sekularisme. Ketika gereja menjadi sekuler, hubungan dengan Tuhan memburuk. Rasul Yohanes tidak berbicara tentang ajaran sesat terlebih dahulu. Ada 2 hal yang perlu kita waspadai jika kita ingin bersekutu dengan Tuhan. Yang pertama, kesesatan. Dan yang kedua adalah keinginan daging. Sebagian besar gereja runtuh karena mereka tidak mengejar keinginan roh yang Tuhan berikan, tetapi menjadi serakah dan jatuh dengan mengejar keinginan duniawi. Itulah penyebab gereja-gereja runtuh di masa lalu. Ini adalah merupakan salah satu hal yang benar-benar harus kita waspadai. Perubahan gereja menjadi sekuler ini berakibat fatal bagi hubungan kita dengan Tuhan. Nasihat ke-6 adalah
Jauhkan diri dari nafsu dan juga dari dunia. Lalu dilanjutkan jangan bergaul dengan antikristus. Ini sudah jelas agar hubungan kita dengan Tuhan sehat. Tentu kita harus menjaga agar tidak dipengaruhi oleh ideologi sesat saat berinteraksi dengan mereka yang menentang, memfitnah, dan memusuhi Tuhan. Siapa yang dimaksud antikristus? Mereka adalah orang yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Itu yang tertulis di sini. Mereka yang menyangkal bahwa Yesus datang dalam daging, orang-orang ini adalah antikristus pada saat itu. Sampai hari ini pun, ajaran sesat masih merajalela di sini. Jika kita sampai terpengaruh atau kita mengikuti ajaran sesat, itu akan sangat berpengaruh dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Karena itu Tuhan sangat membencinya. Saudara, itu bagian penting yang dapat kita terapkan hingga hari ini. Nasihat yang ketujuh adalah tinggallah di dalam Bapa dan Anak. Itu yang Yohanes katakan. Poin nasihat terakhir yang membantu dan mempererat persekutuan kita dengan Tuhan adalah tinggal dalam Anak dan Bapa. Tinggal di dalam Tuhan, bukan hanya selama ibadah, lalu sisanya hidup di luar Tuhan untuk hobi atau kehidupan pekerjaan kita sendiri. Bukan seperti itu. Tetapi tinggallah di hadirat Tuhan dan berjalanlah bersama Tuhan di hadiratnya secara konsisten. Itulah nasihat terakhir untuk mempererat persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi saudara, ini adalah firman yang harus kita lakukan. Jadi apa saja penerapannya dalam kehidupan kita? Kita harus mengenal Allah untuk memiliki persekutuan dengannya. Pengenalan akan Allah sangat penting dalam persekutuan dengannya. Kita harus fokus untuk mengenal Tuhan, bukan hanya pada aturan agama saja. Dalam kehidupan iman kita, seberapa dekat kita mengenal Tuhan, dan apakah melalui Alkitab, kita sudah makin mengenal Tuhan dan bersekutu erat dengannya. Jadi, kita perlu memeriksa dan menerapkan bagian ini. Kedua, sebagai anak Tuhan, hubungan seperti apa yang kita miliki dengan Tuhan? Nah, saudara, Rasul Yohanes berbicara tentang persekutuan Allah yang dalam. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menikmati firman Tuhan setiap hari dan menjalani kehidupan yang benar? Ketiga, ada 7 hal yang harus kita perjuangkan untuk memiliki hubungan yang intim dengan Allah yang adalah terang. Di antara 7 hal tersebut adalah, ada yang sudah kita lakukan, ada yang belum, ada yang bisa kita lakukan dengan sangat baik, dan ada yang tidak terlalu baik. Jika persekutuan dengan Tuhan adalah dasar iman dan segalanya bagi kita, maka mengenal Tuhan lebih jauh harus menjadi tujuan hidup dan tujuan iman kita. Jadi saya harap Anda melihat 7 hal tersebut dan memeriksa serta menerapkan poin-poin dari 7 hal tersebut untuk lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga Anda dapat menjalani hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Sesi kita selanjutnya tentang pasal 3 dan 4. Di sana, kita akan membahas tentang karakteristik persekutuan. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih.